Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Dan semoga masih tetap semangat ya mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan memasuki bab 3, yaitu materi tentang gerak dasar, jalan dan lari dalam permainan tradisional. Kalian sudah tahu apa itu permainan tradisional? Permainan tradisional yaitu sebuah permainan turun-temurun dari nenek moyang yang di dalamnya mengandung berbagai unsur dan nilai yang memiliki manfaat yang besar bagi yang memainkannya. Adapun manfaat memainkan permainan tradisional yaitu melatih kreativitas anak, melatih kerjasama anak akan lebih dekat dengan lingkungan, mengembangkan kemampuan motorik, membentuk kegembiraan dan keceriaan, dan yang terakhir yaitu bermanfaat untuk kesehatan. Ada beberapa contoh permainan tradisional yang menggunakan gerak dasar jalan dan lari. Di antaranya yaitu permainan kejar-kejaran, permainan bentengan, dan permainan peta umpet. Pertama, kita akan bahas tentang permainan kejar-kejaran. Permainan kejar-kejaran yaitu permainan yang mengharuskan pemain untuk berlari agar tidak tertangkap oleh pengejar. Namun, ada saatnya pemain berjalan ketika pengejar sedang mengejar pemain lain. Berjalan ini dilakukan untuk menghemat tenaga. Dengan menghemat tenaga, pemain dapat berlari dengan cepat saat dikejar. Adapun cara bermain kejar-kejaran yaitu satu orang bertugas sebagai pengejar, sementara yang lainnya sebagai yang dikejar atau mangsa. Mangsa harus berlari secepat dan sejauh mungkin untuk menghindari pengejar. Mangsa yang dikejar dapat menjadi patung saat akan ditangkap. Saat menjadi patung, ia tidak boleh bergerak dan berbicara sampai ada pemain yang membebaskannya. Dan cara membebaskannya adalah dengan menyentuh badan. Saat mangsa menjadi patung, pengejar tidak dapat menangkapnya. Apabila pengejar dapat menangkap mangsa sebelum menjadi patung, maka giliran mangsa tersebut yang akan menjadi pengejar. Hal ini dilakukan secara terus-menerus sampai permainan berakhir sesuai dengan kesepakatan semua pemain. Yang selanjutnya akan kita bahas yaitu permainan bentengan. Permainan bentengan yaitu permainan yang dimainkan oleh dua grup. Masing-masing grup terdiri dari 4-8 orang. Masing-masing grup memilih suatu tempat sebagai markas atau benteng. Biasanya yang digunakan sebagai markas atau benteng yaitu sebuah tiang, batu, pilar, maupun pohon. Tujuan dari permainan ini adalah untuk menyerang dan mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas atau benteng lawan dan meneriakkan kata benteng. Gerak dasar yang ada dalam permainan ini yaitu berjalan dan berlari. Adapun cara bermain bentengan yaitu pemain dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok A dan kelompok B. Masing-masing kelompok memilih tiang, pilar ataupun pohon yang digunakan sebagai benteng atau markas. Setiap anggota kelompok berusaha menyentuh lawan untuk dijadikan tawanan. Pemain harus sering kembali dan menyentuh bentengnya karena penawan dan yang tertawan ditentukan dari waktu terakhir menyentuh benteng. Pemain bisa berkejar-kejaran untuk menangkap tawanan. Pemain yang tertangkap lawan akan ditahan di sebelah benteng lawan dan menunggu anggota kelompok untuk menyelamatkannya dengan cara menyentuhnya. Pemenang dari permainan ini adalah
kelompok yang dapat menyentuh tiang atau benteng lawan dan meneriakkan kata "benteng". Demikianlah cara melakukan permainan bentengan. Semoga kalian bisa memahami dan bisa mempraktekannya di rumah ya. Dan yang terakhir adalah permainan peta umpet. Sekarang, tugas kalian yaitu jelaskan bagaimana cara melakukan permainan peta umpet. Rekam penjelasan kalian dalam bentuk video dan kirim ke grup WA ya. Setelah kalian selesai membuat video ini, kalian bisa mempraktekkan permainan ini bersama keluarga kalian. Selamat mengerjakan, tetap semangat, jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.